Hey, sahabat Bincang Ngopi, jumpa lagi bersama saya Christian Bagus Anggoro sebagai sahabat ngopi kalian. Welcome back to Santai Ria. So guys, dalam video kali ini saya mendatangi sebuah tempat yang bernama DNA Art and Creative Hub, yang kepanjangannya adalah Dharma Negara Alaya, yang berlokasi di Denpasar, Bali ya tentunya. Nah, ada apa sih di sini? Di tempat ini di DNA diadakan acara pameran, namanya pameran kartun, yang diadakan sama kawan-kawan komikus dan juga penggiat kartunis Indonesia. Acara ini diadakan di tanggal 19 sampai 27 Oktober 2023. Seru, saya datang ke sini melihat-lihat sebuah karya, hasil karya kawan-kawan yang suka dengan kegiatan seni, yang bersuara dengan kegelisahan mereka masing-masing. Ada banyak cerita tentunya ketika kita mendengarkan sebuah konsep-konsep yang dimiliki oleh para seniman kartunis Indonesia kita. Nah, di sini saya ingin kawan-kawan enjoy, juga nanti kita mendengarkan bersama. Ada beberapa kawan-kawan yang ingin juga menyampaikan suara mereka, yang menceritakan konsep-konsep karya seni mereka masing-masing. So I hope you enjoy this video. Selamat menyaksikan. Semoga video ini bisa menginspirasi kawan-kawan semua ketika melihat ada makna yang dapat dipetik. Ada juga sebuah intisari dari sebuah cerita ya, ketika kita melihat sesuatu, kita dapat ide, kita juga terinspirasi untuk bergerak ya. Kita satu suara, satu frekuensi. Jadi ketika kita satu frekuensi, kita bersama-sama menciptakan karya yang luar biasa buat hidup kita. So enjoy dan selamat menikmati. Ya, Siapa? saya Tommy Tomdean. Tommy. Ya, Ini di Bali datang untuk pajang karya pertama kali atau kedua kali? ini pertama kalinya saya berpameran dengan teman-teman di Bali di DNA. Pertama kalinya. Jangan memintang ya. Nah, Kali ini karyanya ada berapa banyak nih? kalau di sini sekitar 70-an ya. Jadi teman-teman ya digabung-gabungin, kita pamerin sekitar 70 karya. Konsepnya tentang apa aja? Konsepnya jadi kita mengetengahkan tema I love you goodbye, sesuatu yang sifatnya sementara. Itu dialami oleh semua orang, dan kartunis di sini punya pengalaman masing-masing apa itu I love you goodbye. Jadi mereka menyatakan dengan karya gitu. Nah, di antara ujaran hati nih karya-karya dari sini nih, mana yang paling favorit yang sering ditanyakan sama pengunjung nih Bang? Bisa diceritain nggak konsepnya? Ditanya sih enggak ya, karena pengunjung punya kesenangan sendiri-sendiri ya. Mungkin ada beberapa yang tentang AI, karena kan sekarang semua orang mengalami itu ya, tentang apalagi AI itu termasuk isu yang sangat hot itu sekarang di apalagi di industri kreatif. Orang banyak menggunakan AI ya. Mungkin nggak itu juga, tapi semua itu tentang itu. Kemudian tentang kepindahan ibu kota, IKN kan juga kita akan suatu hari akan ibu kota pindah. Nah, itu ada juga teman-teman yang ngomongin soal itu. Asal jangan Ibu Pertiwi yang pindah ya. Ibu Mereka pasti di sini. Ibu Pertiwi. Nah, Ibu kota. karya yang lain mana? Nah, ini sebenarnya ini karya saya tentang AI. Jadi ketika semua orang ingin menjadi pinter ya, ingin seperti Pintarnya komputer itu instan, ya. bisa instan. Nah, sementara AI-nya sendiri pengen kayak manusia. Iya, Karena kan AI memang kepengennya gitu kan, dia seperti ingin manusia kembali kayak gitu. Terus yang itu aku suka tuh. Ya. Itu Pulau Nusantara. Kalau ini temanya soal IKN ya, kepindahan kita. Selalu ketika ada lingkungan buatan yang baru pasti ada yang dikorbankan, entah itu lingkungannya, entah itu hewan-hewannya gitu. Saya ambil beberapa hewan yang Kalimantan yang terancam punah ya, yang endangered species. Nah, dia kita bikin kayak gitu ya supaya buat refleksi aja gitu. Berarti ini ada karya yang diterbitkan buku atau Sementara untuk kalau karya di sini ada karya baru teman-teman yang dibuat di tahun 2023, rentang waktu setahun 2 tahun inilah. Jadi memang fresh, karya baru, dan belum pernah dipublish di media lain kecuali mungkin di medsos masing-masing ya. Ada yang sudah pernah dipamerin juga di luar negeri, di dalam negeri buat medsos gitu-gitu.
Jadi kalau kawan-kawan mau kenal di podcast Bincang Ngopi, lihat IG-nya atau Facebook? Bisa lihat IG-nya kalau sementara ini di Hoka Family. Jadi Hoka Family. ya itu kita baru bikin tentang komunitas keluarga kartunis yang pengen gabung di situ bisa add gitu. Kan kita juga bikin majalah Karma juga, kartun magazine gitu. Siap. Ya. Sehat dan sukses selalu. Thank you Mas. Ya. Welcome. Selamat siang, Beng Rahadian. Saya dari podcast Bincang Ngopi nih, Bang Beng. Kita dari podcast Bincang Ngopi dulu dong. Dicerita-ceritain nih karya-karyanya Bang Beng. Ya, Yang di mana? yang di pameran ya. Iya dong. Kira-kira dari sekian banyak buah hati yang ada di sini dipajang nih, kalau hatinya Bang Beng sendiri favoritnya yang mana nih? Oh, kalau favorit karya, Di sini kan? ini karyaku ini. Ini 1, 2, 3, Atas 4. 4. Ini temanya yang paling mencolok nih. Yang ini nih. Wow. Ya, Ini konsepnya apa nih, Bang? Ini sebenarnya ini pertama waktu peristiwa supporter Persija meninggal di Bandung. Kemudian kejadian lagi kan Kanjuruhan aku bikin di touch up aja gitu loh, ternyata gambarnya itu masih relate gitu dengan peristiwa Kanjuruhan itu. Jadi dulu yang di Bandung itu gambar kecil buat Instagram aja, ini saya gedein untuk pameran ini Kanjuruhan. Jadi peristiwanya kan 2018 ya. Kemudian 2018 ya. tambah 5 tahun kemudian gitu, ternyata masih berulang kejadian supporter. Cuman yang Kanjuruhan ini memang lebih mengerikan. Betul. Nah, kalau yang di sebelahnya Ini peristiwa sebetulnya menyikapi pertempuran atau pertengkaran di media sosial. wow. Oh iya kelihatan ya. Ya, ini kan Dari dua ya. keluar dari Konsep. layar, di belakangnya itu ada buzzer yang mengompori gitu. Jadi ini kita sejak 2014 kan kontranya tuh cukup kuat gitu ya. Untuk di dunia seni sendiri apa Di dunia media sosial politik kayak. Politik. Ya karena ke bawah kalau itu gerah memang. ya itu sangat mengganggu itu. Polarisasi dua kubu itu. Kita berkarya terganggu juga kan ya. Ya, berlanjut terus mendapatkan ini. Nah kalau ini yang terbaru sebenarnya ini tuh kegelisahan saya sekarang pada kata pelangi atau image pelangi. Selalu dikaitkan dengan Ada yang itu ya. LGBT. Oh, iya. Nah, jadi kalau ada nama pelangi itu tuduhannya LGBT. Jadi akhirnya kita sendiri nanti akan asing dengan kata LGBT karena itu selalu dilarang, dipertengkarkan atau diusik gitu ya. Jadi parno ya. Jadi parno. Ya. Dan akhirnya kita tidak akan melihat pelangi. Pelangi seperti Lukisan anak-anak kita pelanginya lihat di hilang. tahun dari 40-an sampai 90-an ya. Hilang pelanginya. Hilang pelanginya. Masa Luar depan. biasa. Nah, Nah, itu yang di Ini yang high di art. atas. Ini high art. Oh iya. Seni tinggi. Jadi lihatnya harus mendongak Harus lihat, begini ya. karena seninya emang tinggi. Tempatnya dia di atas memang. Tempatnya Terus dikasih plester itu karena sakit atau sakit ya perut karena ya? dia sebetulnya kan ingat instalasinya saya lupa nama senimannya, pisang yang diselotip di dinding itu. Iya. Yang di Eropa itu ya. Iya. Yang harganya bisa miliaran itu. Kemudian dipamerkan di Korea, dimakan. Dan saya rasa itu hal kecil di dalam dunia posmo ini bisa jadi besar gitu. Jadi kehebohannya itu yang penting gitu. Materialnya nggak begitu penting. Jadi akhirnya saya ngikutin bahwa segala sesuatu itu sebetulnya bisa dibikin, bisa dihebohin gitu ya. Jadi estetika itu sudah bukan lagi bicara materi, bukan lagi bicara tentang seni itu sendiri, tapi lebih ke peristiwa. Nah itu di tangan ada yang dipegang-pegang Ya. tadi. Ini buku saya terbit tahun 2016, Mencari Kopi Aceh. Oh saya udah nemu bang. Sudah pernah lihat ya? Ada kopi Aceh. Udah nyoba bang? Udah nyoba. Gimana tuh cerita? Jadi ini perjalanan, ini komik grafik travelog. Ya. Jadi saya jalan ke Aceh hanya untuk merasakan
minum kopi di Aceh. Berapa lama Bang? Kalau di sananya sih sekitar 2 mingguan lah. Waduh, saya jelas nih. Saya mau ke Aceh, Takengon nggak pernah banget. Ya, akhirnya ini ke Takengon. Jadi ini ceritanya waktu itu saya ketemu dengan 3 orang. Ya. 3 orang, dua udah almarhum, 1 masih ada. Yang pertama itu bilang, yang pertama ini masih hidup, namanya Kang Adi Taruk Praceka. Dia salah satu Q grader ya. Ya. Dia bilang minum kopi yang paling enak itu sama petani. Dia bilang gitu. Betul, setuju. Padahal dia kan seorang Q grader ya. Statementnya dia kan statement profesional. Tapi aku pikir statementnya dia ini lebih kultural gitu. Nah terus yang kedua almarhum Abdul Aziz tuh waktu ngobrol, dia punya kedai Cikini di Jakarta. Kan aku ngomongin soal kopi Aceh, dia bilang lu jangan ngomong kopi Aceh deh kalau tidak minum kopinya di Aceh, dia bilang gitu. Nah terus yang ketiga namanya Tony Wahid. Tony Wahid almarhum. Dia almarhum yang punya Cikopi.com ya. Kang Tony itu bilang apa yang membuat saya berubah mencintai kopi Indonesia itu ketika dia minum kopi di Toronto ya, pada suhu 2 derajat minus, dan kopi yang diminum itu enak sekali dia bilang. Sampai dia datangin ke baristanya, dia tanya ini kopi apa, dia dijawab kopi dari Indonesia, dari Aceh. Sejak itu dia merasa jauh-jauh saya ke luar negeri dan minum kopi enak itu kopi dari negeri saya sendiri. Sementara di negeri saya tidak menemukan itu. Jadi 3 hal itu sampai ke saya jadi doktrin gitu. Jadi akhirnya ya memang saya harus pergi ke Aceh. Itu saya pergi ke Aceh itu tanpa tahu saya harus kemana. Jadi datang ke Banda Aceh, ketemu komunitas ya, namanya Tikar Pandan. Itu dia suka mengadakan diskusi buku, pemutaran film, pokoknya komunitas kreatif lah. Nongkrong di situ karena itu dekat dengan Kopi Solong. Jadi tiap pagi nongkrong di Kopi Solong gitu. Si yang punyanya kan kalau di Aceh kan si pemilik kedai itu dia tahu siapa yang datang ke situ. Ya. Mereka tahu yang mana yang mana polisi, yang mana pokoknya dia tahu lah gitu. Ya. Itu hebatnya kan di situ. Makanya kenapa minum kopi harus di Aceh. Saya minum terus ditanya, kamu dari mana? Karena mungkin orang baru gitu harus cerita ya. Saya pengen tahu tentang budaya minum kopi di Aceh. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol sama dia, saya diajak untuk ke tempat roastingnya, lihat proses roastingnya gitu. Terus saya catat memang pokoknya catat sebuah riset itu. Terus setelah itu ketemu dengan komunitas kreatif di Banda Aceh, komunitas kartun sama komunitas kopi. Dia bilang ada teman saya dia punya kakak petani di Takengon. Wah udah saya senang. Akhirnya pergi ke Takengon itu nggak kenal itu sama petaninya, dianterin. Malam-malam datangnya terus bilang ya pokoknya saya pengen ikut bapak ke kebun gitu. Saya pengen ngikutin aja, pengen tahu. Hanya nginep di gudang itu, di gudang tempat dia naruh kopi. Besoknya jalan sama dia. Ternyata dia itu baru kembali dari perantauan karena kan itu pasca tsunami. Saya datang ke sana itu lagi rekonsiliasi juga antara GAM dengan pemerintah. Terus NGO, lembaga-lembaga asing gitu, termasuk negara-negara asing banyak membantu kan di Aceh. Salah satunya itu Bill Clinton, dia itu menjamin. Dia kan atas nama PBB ya, menjamin bahwa Starbucks itu akan membeli hasil kopi Arabica dari Aceh untuk dalam rangka recovery Aceh itu. Jadi termasuk dalam buku ini ada semua cerita. Ada semua. Nah, itu berapa halaman? Ini sekitar 60-an. Oh berwarna ya? Berwarna. Ini menceritakan pengalamannya Bang sendiri. Iya, pengalaman perjalanan itu. Kopi itu ya. Dulu kopi di Aceh, minum kopi sama petani. Nah kalau kawan-kawan ingin menikmati
Ini udah nggak ada di toko sih, tapi ada di Tokopedia aku. Ada di Tokopedia. Bank Rahadian. Bank Rahadian. Jadi kawan bisa searching di Google atau mencarinya di Tokopedia. Terima kasih Bang. Sebelum kita usai, mungkin ada pesan-pesan sama kawan-kawan di podcast Meja Ngopi untuk karya seni ketika kita berkarya biar kita semangat dan fokus. Apa nih kiatnya dan tipsnya buat kita? Pertama, kopi itu bukan hanya dekat dengan seni. Kopi itu bagian dari sejarah. Sejarah manusia, sejarah bangsa Indonesia gitu ya. Kita dijajah juga salah satunya yang panjang itu karena kopi. Ada di buku ini juga. Nah, cintai kopi dalam negeri. Mari kita bantu semua ekosistem di dalam kopi, baik petani, baik kedai-kedai dari hulu ke hilir, agar kopi itu bisa tumbuh. Dan masyarakat Indonesia itu berhak untuk minum kopi terbaik dari negerinya sendiri. Itu yang penting. Oke, siap. Terima kasih Bang. Kita jumpa lagi di event-event yang seru lain. Siap. Thank you. Bang, dengan siapa namanya? Maaf saya kurang jelas. Dengan siapa? Oh, saya Pinky Sinanta. Pinky Sinata. Ini apa? Karya yang ini manual ya? Yang Artinya apa yang itu? Gacor. untuk pada ini saya membahas tentang maraknya judi online. Tentang judi. Ya, Wow. Oh iya. kan yang paling populer terus Judi online. banyak orang Receh kena. jadi sultan. Ya kan banyak selebgram yang Ya. melakukan endorse Endorse judi ya. online itu banyak yang berminat terbuai untuk Dengan mencari uang. langsung jadi kaya itu. Langsung jadi Padahal kaya. itu Hanya ilusi ya. jebakan. Jebakan. Semacam Betul. jebakan. Nah kalau yang ini? Oh, yang ini saya ngentil tentang pembangunan IKN. Tempat jin buang anak. Kan dulu pernah ribut soal tempat jin Buang anak. buang anak itu istilah Oh, tempat oke. yang terpencil, Ya. yang jauh gitu. Iya betul sekali. Ada Berarti itu pembangunan. bukan di Bali ya? Jauh. Ini tentang Ini? maraknya kebakaran sekarang. Nah, Baik, oke. ya polusi yang sehabis sekarang banyak Kebakaran, polusi di mana-mana gara-gara COVID juga. Ya. Nah kalau yang ini digital. selanjutnya ya Digital seperti market. ini tentang UMKM UMKM tergerus. yang tergerus zaman. Ombak. Terus ombak dan zaman ya. Iya digital market. Ya, Scan dulu dong. ya ada QR. Ada QR-nya. Kita dituntut untuk bisa Bisa online ya. menguasai teknologi. Yes. Ini Kalau ini tentang politik, banyak orang cenderung melihat survei berdasarkan survei. berdasarkan survei politician fitting room. Oh survei lagi baca ambil fitting. Cari-cari baju yang cocok gitu bang. Tentang maraknya teknologi AI. AI. Ya, Tapi AI-nya lebih cantik ini. ya saya simbolkan dengan robot. Ya, AI Adobe karena Illustrator. kemampuannya cepat, Ya. mungkin mudah, dan hasilnya bagus. Bisa kalah Bagus dengan cepatnya. Enggak, manusia tidak akan pernah kalah. ini Yang ini tentang makeup digital. makeup Mungkin digital. sekarang banyak pemakaian filter secara berlebihan. Iya betul. Dia Setuju. terlihat cantik, Iya. tapi Tapi aslinya tidak cantik sih. melakukan secara nyata di game. Di gym, betul. Hanya semu di dunia maya. Semu di dunia malam. Ih, keren banget lah. Dunia malam nanti gelap. Bu. Yang ini Ini orang lain. Oh. Orang lain sedikit. 5 karya digital 3 sama 2 ya. Wow, keren banget. Prosesnya. Terima kasih. Terima kasih.
Hai. Hai, Siapa? Damo Bening. Wow, ini karyanya dilihat banyak yang luar biasa nih. Ya, Terus warnanya semua Grace, sepia, warna coklat. Nah, Ya. ini karena bisa coklat, boleh dong diceritain seperti apa nih konsepnya? oh Damo Bening. ya, kalau warna ini kan jadinya memang monokromatik ya semuanya, sepia, sewarna begitu. Karena memang bahannya yang dipilih bukan dari bahan yang sebenarnya bahan yang ada keseharian kita. Ini dari ampas kopi. Ampas kopi. Ya, Keren. Ini nih sahabat pinjam kopi. Ketika kopi sudah dinikmati, ampasnya pun bisa dinikmati juga sama yang lain. ya betul. Kreatif. Nah, boleh dong konsep-konsepnya diceritain sedikit di Damo Bening. Konsep apanya nih? Setiap makhluk nih, paling 3 yang dominan, yang menjadi favoritnya Budi Dewa atau Ya, kawan-kawan lain. oke, keseluruhan aja dulu ya. Boleh dong. Ini sebenarnya kan konsep komik ya. Iya. Komik yang karena saya mencoba ampas kopi, saya mencoba membuat satu komik yang bahan dasarnya ampas kopi. Kenapa kemudian dia terpisah-pisah begini? Karena kalau kita menggunakan ampas kopi terlalu sulit membuat gambar yang detail, kecil-kecil, sehingga tiap panelnya dilepas-lepas begitu, dijabarkan ke dalam gambar-gambar yang agak besar, nanti disusun ulang secara digital. Ini cerita dasarnya adalah Calon Narang. Ya, cuman diinterpretasi ulang, tidak seperti hitam putih lagi. Ya. Kita nggak pernah tahu bahwa Nyi Dirah itu benar-benar hitam atau putih atau abu-abu atau seperti apa. Semua murni interpretasi nantinya. Itu kira-kira. Kalau dilihat dari satu-satu, yang ini Oke, ini penceritaannya. ketika bencana terjadi di suatu desa, wabah atau apa gitu ya, sehingga kematian hampir tiap waktu datang, dan dilakukan penguburan. Lihat mayat-mayatnya kan Penguburan massal ya. berderet-deret. Nah, bencana inilah yang kemudian secara umum dituduhkan kepada Nyi Dirah itu, sehingga nantinya kita lihat kembali ke pojok sini. Nantinya dari desa itu mengutus sesepuh untuk menghadap Nyi Dirah ke Kedatuan. Di sanalah sesepuh ini akan berkomunikasi dengan Nyi Dirah, dan Nyi Dirah menemui penduduk tidak dengan wujud aslinya, dengan wujud yang dibayangkan oleh apapun yang dibayangkan oleh orang yang datang, seperti itulah yang akan muncul di permukaan. Kalau misalnya dia memang berhati menganggap bahwa Nyi Dirah itu perempuan cantik, nanti akan muncul sebagai perempuan cantik. Kalau dia sudah dari awal menganggap bahwa itu sosok yang menyeramkan, maka muncullah sosok menyeramkan. Seperti itu. Dia menghadap untuk minta obat ya. Namun di sini ada semacam dia minta obat, tetapi dia tidak mau terang-terangan menuduh bahwa bencana ini dari Nyi Dirah, tapi dia sengaja datang ke sana untuk minta obat. Dan dia mengatakan bahwa hanya ibu yang bisa menurunkan obat. Tapi nantinya dia juga ada kalimat yang agak ambigu gitu. Kalau bencananya nanti teratasi, berarti memang ibu sebagai pencipta bencana itu. Namun ketika bencana itu tidak teratasi, kalau bencana itu tidak teratasi berarti memang ibu yang menciptakan. Tapi kalau bencana itu teratasi, bukan berarti tuduhan kita nggak lepas gitu saja gitu. Seperti itu kurang lebih. Luar biasa. Nah, kalau yang ini sambungannya apa nih? Ini sebenarnya Candi Kurung ya, Candi Kurung yang sudah dikuasai alam gitu, tapi kemudian setelah selesai nantinya akan saya masukkan jadi bagian dari cerita itu sebagai pintu gerbang masuk ke Kedatuan Dirah. Nah, gitu. Ini pengerjaannya berapa lama nih? Waduh, kalau pengerjaan sehari bisa 1 jam, bisa 2 jam. Dicicil ya? Dicicil, ini mungkin sekitar kalau dikerjakan penuh ya berapa ya, 3 mingguan lebih kali. 3 mingguan lebih kali ya. Wow. Kalau dikerjakan full ya. Ya kebetulan saya memang senang detail aja, nggak puas kalau nggak dibuat detail gitu, nggak puas rasanya. Sejak usia berapa nih memulai menciptakan karya-karya seperti ini?
Kalau kopi 2015 ya. Kopi 2015. 2015. Kalau suka menggambar atau ilustrator? Dari kecil. Kecil ya. Dari SD sudah suka menggambar. Wow, karya-karya. Kalau nih kawan-kawan mau mampir lihat karya-karyanya di Damu Bening, Ya. bisa muncul kemana nih? Mungkin ada Instagram atau Facebook? Oh ya, Facebook sama namanya Damu Bening, Damu Bening. Instagram juga Damu Bening. Siap. Ya. Nanti kawan-kawan akan mampir ke sana. Siap, Terima kasih siap, atas siap, waktunya. Sama-sama. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Itu kan berupa kata-kata doang kan? Kalau Playboy gambar mungkin. Kalau ini kan kata-kata Pak ya? Wah, rangsang gitu ya. Sekarang anak saya mungkin yang 3 tahun 2 tahun, lihatnya apa? Utuh kan ini atau yuk itu kutub. Apa? Melukis apa? Yang enak kan? Mona Lisa. Oke, kalau Mona Lisa ya? Kalau lukisannya kan? Nah, Mona Lisa, makanya bahasa mana ya? Ini ya. Mona ya, Mona Lisa, Mona Lisa. Mona Lisa kan pasti karya dari ini salah satu orang cerdas sebenarnya. Lukisannya menjadi satu dari 10 kertas. Teknologi sebuah keniscayaan. Jika zaman Leonardo da Vinci sudah ada Photoshop, tahu ya? Bukan nggak mungkin Mona Lisa dibuat oleh Bapak Photoshop. Ya, keniscayaan. Artinya kalau sekarang ada AI, apalagi sekarang kan, bukan nggak mungkin pembelajaran apapun bisa hingga nanti transaksi di mana, sejauh mana bisa tenang ya, teknologi digital ini itu belum canggih akhir. Coba buat benar gitu ya. Cuma bisa lama prediksi masih. Tapi menurut saya mau pastiin sesuatu yang pasar itu sifatnya pasti. Yang ketidakpastian yang pasti dari pasar adalah ketidakpastian. Terus awalnya sih disebutnya fanzine karena dia kumpulan dari orang-orang fans dari topik tertentu atau hobi tertentu. Nah di awalnya pada akhirnya ya itu karena semangat di Indonesia, daripada mereka menunggu orang lain menerbitkan ceritanya, ya udah jadi terbitkan aja sih. Saling terus berdialektika gitu. Jadi awalnya setelah Sex Pistols masuk Mayor Rebel gitu, ada yang merespon lah ini kok Punk is Dead ini kalau udah kayak gini gitu kan, banget jadi Punk is Dead. Terus kayak saya Gilang Propagila dari Denpasar. Ini tadi aku sempat melihat workshopnya, sempat membicarakan sejarah track-recordnya Zin. Nah, Betul. Zin itu yang biasa dipakai magazine, apa ada sambungannya, apa yang membedakan? Oh itu Zin sama magazine? ya semacam plesetannya ya, jadi bentuk respon dari magazine. Kalau dari kita lihat kayak sejarahnya ya, dia disebut Zin itu ya sebenarnya yaitu untuk membedakan dari magazine yang saat itu kan mungkin agak mainstream, kemudian ada redaksionalnya, ada beberapa aturannya. Nah, Zin atau fanzine ini dibuat oleh orang-orang untuk media yang lebih fleksibel, terus lebih santai, topiknya bisa apa aja, bentuknya juga bisa apa aja gitu. Jadi lebih bebas gitu dan mengakomodir cerita-cerita yang biasanya tuh nggak masuk di majalah besar gitu. Makanya dia diplesetkan jadi fanzine atau zin aja. Nah, pergerakan yang seperti ini sudah dimulai dari era-era apa? Kalau istilahnya mungkin 1920-an, 1930-an, tapi sebenarnya secara prakteknya kan ini sebenarnya semangat penerbitan mandiri ya. Menuliskan yang apa yang ingin kita bagi kemudian diterbitkan sendiri. Nah, semangat ini sebenarnya ya mungkin sudah dipraktekkan manusia jauh-jauh dari sebelum 1920. Cuma istilah zinnya aja yang mungkin baru kepake atau lahir di tahun 1920 gitu. Karena kan kita tahu kayak manusia itu selalu punya hasrat untuk membagi apa yang menurut mereka itu penting, dan ketika ada halangan gitu, misalnya ada kendala di satu jalan, dia akan coba cari lagi jalan lain, coba lagi cari jalan lain. Makanya kalau di Indonesia kan kadang ada yang mengenal dengan stensil atau di sejarah sastra mungkin kayak pamflet. Stensil itu ada namanya EA dulu ya. EA. Panjangannya apa itu sih? Stensil yang bacaan yang bagus-bagus itu.
bacaan mantap-mantap. Ada banyak. Nah, karena kan mungkin kalau dari segi konten kan nggak bisa dicetak atau dirilis oleh ini kan majalah mainstream. Nah, di Zin ini ya itu tadi bukan juga hanya berisi yang itu aja, tapi ya apapun itu. Makanya kayak ada banyak tulisan-tulisan yang kritis atau yang dia hobi gitu, tapi nggak menurut orang lain itu nggak menarik, tapi menurut mereka tuh menarik. Ya Zin itu jadi salah satu Sebagai media pergerakan juga ya. Ya dia juga bisa jadi movementnya. Dari sekian banyak ini karya pribadi, Ada karya sendiri, ada karya teman-teman, ada yang memang saya dapat dari luar, yang saya beli, ada yang barter. Jadi ada beragam tema. Jadi di sini tuh kan memang ada yang memang dia menulis hal yang politis ya, ideologis, kritis gitu. Tapi ada juga berdasarkan hobi, kayak misalnya ada zin tentang skateboarding atau zin tentang musik punk gitu, atau zin tentang tato. Tapi ada juga yang kayak hal-hal personal gitu, kayak cerita perjalanannya mereka atau tentang kucing peliharaannya. Ini kemudian ini tentang tato, ini tentang cerita staff seniman kopi gitu, cerita dia di sana. Terus ini ada juga sebenarnya tentang konflik ruang di perkotaan, tapi dikemas dengan menarik ya, dengan visual grafis dan masuknya lewat cerita kucing jalanan gitu. Tapi sebenarnya yang dibahas soal konflik ruang yang ada di perkotaan gitu. Itu ya. Jadi perspektif dari kucing, jadi lebih ringan pada akhirnya. Orang baca tuh kayak lebih terhibur juga teredukasi ya gitu. Ini ada juga zin buatan anak sekolahan SMP waktu itu ada Kongres Nasional Jaringan Pendidikan Alternatif. Jadi para praktisi pendidikan alternatif, homeschooling, sanggar, sekolah alam itu berkumpul, kemudian bikin workshop zin. Para siswa itu menuangkan keluh kesahnya terhadap sistem pendidikan di Indonesia, terhadap sistem pendidikan konvensional. Jadi dia kayak ini ngeluarin unek-uneknya. Merdeka belajar, siapa yang merdeka kayak gitu. Atau kayak alam adalah guruku kayak gitu. Terus minat dan bakat gitu, kayak siswa harus didukung sesuai dengan minat dan bakat. Nilai pendidikan seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi kayak kita malah bisa dapat iya, dan biasanya jadi lebih jujur dan ekspresif gitu. Ada banyak sih ini. bagus nih. Ini suka zin. Kayak ini ada yang suka fotografi. Kadang kan kalau seorang fotografer mikir kalau menerbitkan karyanya kan harus buku gitu misalnya. Nah ini diterbitkan oleh salah satu perempuan di Bali. Dia hobi fotografi, tapi dia bukan fotografer profesional gitu kan. Dia hobi fotografi dan dia menggunakan zin untuk membagi foto-foto saat dia melakukan traveling backpacker ke Myanmar. Buku tayangan. Jadi ya itu dipakai buat nampilin ya, berbagi dokumentasinya biar orang tahu di sana gimana. Terus ada sedikit cerita perjalanannya dia ke Myanmar, kemudian datang ke acara musik punk di sana, kemudian keliling kota Myanmar gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan semua ini sebenarnya menarik sekali ya, sebagai bahan koleksi kita, sebagai cerita juga. Ini untuk mendapatkannya gimana nih Bang? Nah, secara personal nih, kalau saya sendiri tertarik untuk punya bagian zin ini dimasukkan ke dalam kehidupan saya. Mungkin ada cara-cara. Nah, kebetulan memang kan di mana-mana tuh banyak pembuat zin ya, dan banyak juga komunitas zin. Jadi hampir di setiap tempat, kayak di Bali atau di Jawa, Sumatera atau di luar Indonesia, banyak para pembuat zin yang dia tuh mendistribusi zinnya tuh lewat jaringan pertemanan gitu atau jaringan komunitas. Jadi udah mulai ada yang dititip di kayak toko buku independen atau di distro musik, atau kayak sekarang era internet tuh malah banyak pembuat zin yang menjual zinnya, mendistribusikan zinnya itu di marketplace atau media sosialnya. Dan
bahkan kayak nggak semuanya tuh juga dijual, kayak mereka bahkan masih mau barter gitu. Dengan jin yang dibuat di mana gitu, atau ada yang dibagi gratis juga gitu. Nah, kalau kawan-kawan di pendengar podcast Bincang Ngopi ini tertarik ingin tahu lebih lanjut nih, mungkin punya Instagram, ada Facebook, boleh dong dibagi sama kita. Bisa cek Instagram kalau di Denpasar Bali ya, Disprint Kultur. Ya, Disprint Kultur itu studio yang kami buat untuk ya cetak cukil, sablon dan zin. Kemudian di studio juga kami lagi bersiap untuk buka pojok. Sudah ada sih, ada pojok zin, perpustakaan zin. Gitu. Jadi kebetulan koleksi zin yang saya punya ada sekitar 1000 zin tuh, sebagian saya taruh di sana, lagi kita proses ya bikin katalog. Jadi maunya memang dibuka untuk umum sih. Untuk sekarang sih masih yang mau datang tuh kayak janjian, tapi ya semoga akhir tahun ini udah bisa lah dibuka untuk umum, karena kita lagi proses ini bikin kayak katalognya itu zin-zin yang ada di sana. Saya jadi kena racun. Mantap. Cocok dong, cocok. Setelah enjoy berkeliling-keliling melihat karya seni dan juga ikut serta workshop yang diadakan oleh kawan-kawan kita di acara ini, tentunya sangat menginspirasi sekali. Setelah itu saya juga tidak lupa untuk mampir ke radio RPKD di 92,6 FM. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, kita mau nostalgia sedikit-sedikit nih tentang radio. Nanti kita todong nih penyiarnya mau request lagu apa. So, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini. I hope you enjoy. Saya mau pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di video episode berikutnya. Ciao. Halo. Dengan Tania atau Anya. Ini lagu-lagunya nostalgia semua. Iya. Kalau di RPKD jam 2 sampai jam 4 sore itu kan programnya romansa oldies. Jadi lagunya oldies semua. Oldies semua ya. Nah, kalau sebagai pecinta oldies nih, ada lagu favorit nggak? Lagu favorit karena sekarang Ceylon Seven nggak masuk ya. Ceylon Seven sekarang. Maksudnya Ceylon Seven ya? Bukan The Beatles ya? Ya The Beatles juga bisa. Maklum saya anak 90-an. Itu jadi generasi iya, dan Beatles juga keren, bagus. Sudah berapa lama mencintai dunia on air ini? On air dari SMA. Dari SMA? Berapa tahun berarti ya? Udah lama banget, udah lebih 5 tahun lah. Udah hampir 5 tahun. Lebih lah dikit. Senang nggak di dunia radio? Senang dong. Senang, ya? Soalnya bisa ketemu banyak orang. Harus bisa dilestarikan juga ya sama generasi berikutnya. Iya, nggak hanya secara konvensional aja radio, sekarang kan udah merambah digital. Jadi keren pokoknya radio. Kita di podcast ini punya satu request kalau mau bergabung. Satu lagu tapi plus ada cerita memori. Kita punya audio session. Dari setiap orang, siapa aja boleh request. Nah, kalau dari Mbak sendiri, kalau kita izinkan untuk request nih, mau request lagu apa? Requestnya lagu apa? Tapi harus ada ceritanya, diceritain sedikit mau nggak? Ceritanya lagu apa ya? Dari tahun berapa? Bolehnya tahun berapa aja? Bebas. Yang patah hati boleh, yang bahagia. Jangan dong yang patah hati. Oh, mungkin Serina aja kali ya. Serina ya. Yang judulnya apa? Cinta pertama dan terakhirku. Ya. Oke, nanti kita putarkan di Spotify ya. Terima kasih. Terima kasih ya udah ikut gabung dan hadir di podcast Bincang Ngopi. Thank you so much. Bye bye.